Bab 361. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dolly dan Flora mengira Feng sedang mengejek mereka, tetapi ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat wajah Feng meleleh sebelum berubah menjadi iblis yang sama sekali tidak dikenal. Kau, Pablo tersenyum dan berkata, "Ya, aku bukan Feng, aku sudah membunuhnya demi wajahnya." Flora bergumam tidak percaya, tidak mungkin kau tahu terlalu banyak tentang perilaku Feng. Kau membodohi kami. Es hanya terkekeh dan berkata, "Hehe, aku punya caraku sendiri." Lalu siapa kau jika kau bukan Feng? Mata Dolly dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi ada sedikit kelegaan dan kebahagiaan. Dia juga ingin ini berubah menjadi kenyataan karena ini berarti mereka membalas dendam, tetapi dia juga merasa kasihan karena dia bukan orang yang melakukannya sendiri. Bagaimana kalau kau melihat cincin penyimpananmu? Kurasa kau harus mendapatkan jawabanmu. Es memberikan jawaban yang ambigu. Kedua saudara perempuan itu secara bersamaan melihat ke arah jari manis mereka dan tercengang ketika mereka melihat jejak burung hantu entah bagaimana telah menggantikan cincin penyimpanan mereka. Es sudah mencopet cincin penyimpanan mereka saat dia memasuki ruangan. Kedua saudari itu tidak menyadari apapun karena mereka sibuk bersikap seksi dan kemudian terkejut dengan balasan Feng yang tiba-tiba. Sky S. Stealer. Flora tergagap ketika dia mengucapkan nama pencuri yang terkenal itu. Es tersenyum, "Oh, jadi kamu tahu tentangku, bagus kalau begitu. Sekarang kamu percaya padaku." Keduanya mengangguk seperti patung dengan wajah terkejut. Mereka masih tidak berani percaya bahwa mereka melihat pencuri yang sebenarnya, yang mungkin bahkan lebih terkenal daripada Raja Iblis. "Jadi, kamu juga harus percaya ketika aku mengatakan, Feng tidak membunuh keluargamu, kamu digunakan oleh Weng untuk menyingkirkan Feng dan begitu kamu menyelesaikan tugasmu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian, dan dia tidak perlu khawatir akan terbongkar." Es masih ingin mengklarifikasi kebingungan mereka. Dia merasa kasihan pada kedua saudari itu, mereka memiliki masa lalu yang sangat tragis, dan kemudian mereka berdua dimanfaatkan oleh orang tua mereka yang sudah meninggal. Dia tahu mereka yang memiliki status dan kekuasaan selalu melihat semua orang sebagai pion sekali pakai, dan dia membenci mereka semua, terlepas dari apapun. Flora tiba-tiba menangis dan bertanya, "Tapi kenapa dia melakukan itu pada kita? Kenapa dia mempermainkan emosi kita? Kita tidak pernah menyinggung perasaannya." Dolly juga mulai terisak-isak mengikuti kakaknya. Mereka berdua tahu Es tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Dia sudah menjadi eksistensi seperti Raja Iblis di mata mereka, dan tidak hanya bagi mereka, tetapi banyak yang melihat Es seperti ini juga. Hanya dengan satu pencurian, dia berhasil mengguncang 8 provinsi dan Dewan Iblis Kerajaan. Bagaimana orang seperti ini bisa begitu sederhana dan biasa? Manfaat dan penyebabnya, tentu saja, dia tidak pernah melihat kalian sebagai makhluk hidup. Dia hanya melihat kalian berdua sebagai sampah, yang bisa dia buang kapan saja dia mau. Kata-kata Es sangat kasar, tetapi itu akurat, kebenaran yang kejam tetapi mutlak. Ekspresi kedua saudari itu berubah lesu saat mendengar kata-kata Es. Seluruh hidup mereka telah berubah menjadi lelucon dan emosi murni mereka digunakan sebagai mainan oleh yang lain. Mereka merasa ingin mati sekarang juga. Es merasakan emosi mereka yang kacau dan hanya mendesah. 2 kontak sumpah tingkat menengah satu muncul di tangannya. Kontrak sumpah dikategorikan oleh sistem sebagai kontrak perbudakan. Tidak salah untuk menyebut kontrak sumpah sebagai kontrak perbudakan juga, karena kontrak ini dikerjakan dengan prinsip yang sama dengan kontrak perbudakan, hanya saja tidak sekejam kontrak perbudakan. Es memiliki jutaan kontrak perbudakan dari pencuriannya dan dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Dan dia juga tidak mau karena dia menganggap perbudakan sebagai penyakit jahat. Dia melempar kontrak sumpah itu, yang berbentuk kertas biru sederhana dengan ukiran indah di sisinya. Ketika kedua saudari itu melihat halaman biru kosong, mereka tahu ini bukan kontrak perbudakan, karena setiap kontrak perbudakan diisi dengan syarat dan ketentuan sebelumnya. Mereka menatap Es dengan bingung. Sejujurnya, mereka mengira Es akan membunuh mereka sekarang atau menjadikan mereka budak untuk menyembunyikan rahasianya, dan mereka sepenuhnya mengerti jika Es melakukan semua itu, tetapi ini sama sekali di luar dugaan mereka. Es berkata tanpa ekspresi, "Ini adalah sumpah, bersumpahlah kau tidak akan pernah mengungkapkan identitasku atau rahasiaku kepada siapapun, apapun yang terjadi. Setelah itu, kau hanya perlu bersabar denganku sampai kita mencapai wilayah raja."
Karena akan terlalu mencolok jika Feng membunuh kedua pelayan kesayangannya begitu tiba-tiba, atau mereka menghilang tanpa jejak. Semua orang akan penasaran tentang hal itu, dan aku tidak ingin ada perhatian yang tertuju padaku saat ini. Jadi, aku akan melepaskanmu setelah kita memasuki wilayah raja, dan kau bebas pergi kemanapun dari sana dan jika kau melakukannya dengan baik, aku bahkan mungkin membantumu menetap di sana. Ingat aku tidak punya apa-apa selain kekayaan. Ini akan menjadi sumpahku kepadamu. Bagaimana menurutmu? Pada akhirnya, Es tersenyum percaya diri, dan kata-katanya tulus. Dia sama sekali tidak ingin membunuh kedua saudari ini, tetapi dia juga tidak akan membebaskan mereka begitu saja. Di masa depan, bahkan jika mereka mengungkapkan identitasnya sebagai Pablo atau Feng, dia akan berubah menjadi orang lain, dan bukan rahasia lagi bahwa dia juga dapat mengubah wajahnya di Dewan Iblis Kerajaan. Namun, dia tidak ingin menarik perhatian ke kota Iblis Laut, tidak sebelum dia menyelesaikan misinya dan balas dendam Noah. Semuanya berjalan lancar, dan dia merasa Thomas juga memiliki peluang besar. Itulah sebabnya dia segera mencoba menghadapi kedua pelayan ini, sehingga dia bisa terbebas dari bahaya tersembunyi. Namun setelah mengetahui alasan mereka dan melihat sendiri mengapa mereka ingin berurusan dengan Feng, dia merasa kasihan pada mereka dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan bahkan membantu mereka berdiri sendiri. Itu bukanlah hal yang sulit baginya. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan sebagian kecil dari kekayaannya. Sekarang, keputusan ada di tangan kedua saudari ini. Namun, ketika Es melihat bintang-bintang berkelap-kelip di mata mereka, dia merasa ada yang tidak beres. Malam pun berlalu, kota Iblis Laut menyambut pagi yang cerah. Pada saat ini, di lantai 6 kamar tamu, Feng terlihat berjalan menuju ke sebuah ruangan tertentu. Es tentu saja ada di sana untuk janji pertemuannya dengan Thomas. Meskipun pihak lain dapat menjebaknya, kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkannya begitu saja. Selain itu, dia tidak menemukan sesuatu yang jahat pada Thomas tempo hari dan itulah sebabnya dia akan menemuinya. Namun, pikiran Es masih dipenuhi dengan apa yang terjadi tadi malam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pahit. Mereka berdua benar-benar hebat, Es tersenyum masam sambil merasa tidak berdaya. Es merasa pahit bukan karena kedua saudari itu menolak untuk memenuhi permintaan kecilnya, tetapi mereka tidak hanya menurut, tetapi mereka bahkan bertindak terlalu jauh dengan sumpah mereka. Mereka tidak hanya mengambil sumpah yang diinginkan Es, tetapi mereka bahkan memberikan syarat tambahan di dalamnya, yaitu mereka akan melayani Es sebagai pelayan pribadinya mulai sekarang dengan sepenuh hati dan jiwa mereka dan jika mereka berpikir untuk mengkhianatinya, mereka akan mati. Ekspresi Es sungguh luar biasa saat mendengar sumpah ini, dan dia ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat, kedua saudari itu terlalu cepat, dan dia belum bisa membatalkan kontrak sumpah tingkat menengah 1. Meskipun dia tidak terpengaruh sedikitpun oleh kontrak sumpah itu, dan dia bisa meninggalkan kedua saudari itu kapan saja dia mau dan menyingkirkan mereka dengan mudah, dia tidak melakukannya karena dia masih membutuhkan mereka untuk memainkan peran mereka. Mengenai sumpah bodoh mereka, dia tahu pasti ada cara untuk membatalkannya, dan dia akan menghadapi mereka begitu dia menemukan caranya. Untuk saat ini, dia hanya harus menahan kedua wanita yang sangat antusias itu setelah mereka benar-benar tunduk padanya. Dia tidak punya waktu untuk mengasuh kedua saudari itu, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menambahkan mereka ke rumah pencurinya karena setelah mengetahui potensi sebenarnya dari rumah pencuri itu, dia tidak ingin menambahkan sembarang orang. Dia akan meninggalkan mereka begitu dia mencapai wilayah kekuasaan raja. Itu keputusan terakhirnya. Es dengan cepat mencapai kamar Thomas, dan dia merasakan dua tanda jiwa baru di dalamnya. Dia tercengang ketika dia merasakan keduanya juga merupakan pembudidaya jiwa dan fluktuasi jiwa mereka sangat identik dengan Thomas juga, terutama salah satu dari mereka yang jauh lebih kuat daripada Thomas. Pelindung embrio jiwa atau anggota keluarga. Siapa sebenarnya orang ini? Ekspresi Es berubah serius karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pembudidaya embrio jiwa dan jika bukan karena kultivasi alam lautnya, dia bahkan tidak akan bisa merasakan kehadiran pembudidaya jiwa ini. Tetapi dia tahu pihak lain telah merasakannya tetapi tetap tidak bereaksi, yang juga berarti topeng barunya berfungsi dengan baik, dan topeng itu tidak dapat merasakan kultivasi jiwanya juga. Dia merasa sangat senang karena dia memilih untuk meningkatkan topengnya, atau penyamarannya tidak akan berguna melawan seorang kultivator alam embrio jiwa.
S berpura-pura tidak menyadari sama sekali karena tidak ada gunanya jika dia menunjukkan bahwa dia bisa merasakan kehadiran pihak lain, dan dia tidak menemukan niat jahat dari iblis ini. Tetapi dia tidak bisa merasakan emosinya karena perbedaan kultivasinya cukup tinggi, dan saat ini dia hanya bisa merasakan kehadiran samar dan tanda tangan jiwa, tidak ada yang lain. S menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu dengan pelan. Tetapi untuk berjaga-jaga, S masih tetap memusatkan perhatiannya pada jimat teleportasi kilat instan. Jika dia merasakan sesuatu yang salah, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Pintu akhirnya terbuka dan iblis wanita cantik dan menarik dalam pakaian putih muncul di hadapan S. Dia tingginya 2,4 meter dengan bentuk tubuh jam pasir. Dia memiliki wajah oval dan kulit sawo matang, seperti Thomas. Jelas dia berasal dari suku yang sama dengan Thomas. Namun, iblis wanita ini terlalu cantik, bahkan lebih cantik dari Grace yang ditemuinya kemarin, tetapi dia tetap akan kalah dari pembantu Feng di departemen lain. Iblis wanita ini juga seorang pembudidaya jiwa tetapi hanya di tahap sungai jiwa yang mengalir, tetapi itu tetap mengesankan karena S belum pernah bertemu iblis pembudidaya jiwa sebelumnya, apalagi 3 sekaligus. Suku iblis Cefeo ini mungkin sekuat klan tingkat Raja Iblis, tetapi apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Dengan pembudidaya embrio jiwa itu, saya rasa tidak ada yang berani menghalangi kemajuan mereka di wilayah raja. S merasa Thomas ini terlalu misterius, dan juga berbahaya. Tuan pasti Tuan Muda Feng. Saya kira, silakan masuk. Suami saya sedang menunggu kedatangan Anda. S tersentak oleh suara merdu iblis wanita ini yang sama sekali tanpa ekspresi. Tetapi dia tercengang ketika mendengar, suami. Jadi, itu Nyonya Thomas. Maafkan kekasaran saya. S dengan cepat melakukan hormat iblis yang mulia. Mehem, namun, wajah tanpa ekspresi iblis wanita ini tidak berubah, dan dia hanya mengangguk sebelum masuk ke dalam ruangan. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Feng. S bahkan merasakan ketidaksenangan yang mendalam dari jiwa iblis wanita ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia menyinggungnya, tetapi dia tetap mengikutinya ke aula. S melihat meja yang penuh dengan hidangan lezat dengan uap mengepul darinya, dan ada 3 kursi di sekitarnya. Thomas sudah berdiri di depan kursinya sambil tersenyum pada S. Kamu benar-benar tidak perlu melakukan semua ini, kata Feng sambil tersenyum. Hahaha, bagaimana mungkin aku tidak menunjukkan keramah tamahan kepada tamu terhormatku? Thomas terkekeh. Saya benar-benar merasa terhormat, Saudara Thomas. Feng memberi hormat yang mulia, dengan rendah hati. Thomas melambaikan tangannya dan berkata, cukup basa-basinya. Cepat duduk atau semua ini akan dingin. Aku menyuruh Millie menyiapkan pesta ini secara khusus. Oh, betapa kasarnya aku. Izinkan aku memperkenalkanmu pada cinta dalam hidupku, istriku Millie Cefeo. Suara Thomas dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta ketika ia memperkenalkan Millie, dan Millie juga memberikan senyum lembut kepada Thomas. Yang ini sudah bertemu dengan kakak ipar. S menyapa lagi, tetapi kali ini berbeda ekspresi hangat Millie kembali berubah tanpa ekspresi saat dia mengangguk ke arah Feng sebelum dia duduk di samping Thomas. Thomas tidak mengatakan apapun. Dia tahu istrinya tidak menyukai Feng setelah mereka menggali sejarah lengkapnya tadi malam. Bahkan Thomas menganggap reputasi Feng terlalu aneh, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa informasi itu mungkin salah karena dia sendiri bertemu Feng, dan dia mendapati Feng cukup tak terduga dan tidak sembrono atau sombong seperti yang dijelaskan dalam semua dokumen itu. Lebih jauh, Feng tidak menunjukkan reaksi apapun setelah melihat Millie. Dia tahu kecantikan Millie bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pria bernafsu seperti Feng. Bahkan jika dia menyembunyikan ekspresinya, dia tidak akan bisa menyembunyikan gelombang jiwanya dari pelindungnya. Ini adalah tujuan ujian oleh Millie sendiri, dan jika Feng benar-benar menunjukkan emosi aneh apapun terhadapnya, Thomas bahkan tidak akan melihat Feng dan menyuruhnya pergi dari pintu. Tetapi di luar dugaan Millie, Feng bahkan tidak bereaksi setelah melihatnya seolah-olah dia sedang melihat iblis wanita biasa. Yang entah bagaimana membuat Millie merasa hormat sekaligus kesal. Meskipun begitu, dia tidak punya pilihan selain mengundang Feng masuk karena dia lulus ujian. S tidak tahu tentang itu, tetapi bahkan jika dia tahu, dia hanya akan mengejek. Thomas dengan senang hati memberi isyarat kepada S untuk memulai tanpa menahan diri. S sendiri suka makan, dan ini adalah pertama kalinya dia makan makanan ras iblis, dan ini juga buatan Millie sendiri. Dia bisa tahu hubungan Thomas dan Millie sangat dekat,
dan mereka tidak memiliki pembantu, yang juga berarti Millie merawat Thomas dengan baik. Namun Es tersenyum kecut ketika dia melihat pesta yang begitu berat untuk sarapan dan hanya bisa menaruhnya kembali di kepalanya karena itu mungkin kebiasaan ras iblis. Selain itu mereka semua adalah kultivator, jadi tidak masalah apa yang mereka makan atau kapan mereka makan selama itu tidak penuh dengan ki. Setelah makan malam yang lezat, Es tidak bisa tidak memuji masakan Millie, yang membuatnya mendapatkan sebagian niat baik Millie. Dan Thomas tersenyum gembira. Saudara Thomas, saya tidak pernah berpikir akan mendapatkan makanan hangat seperti ini jauh dari rumah dan harus saya akui, sudah lama sekali saya tidak makan makanan buatan rumah. Es memuji dengan jujur. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia selalu berpindah-pindah, dan dia jarang makan di restoran atau memasaknya sendiri. Tidak terbayangkan baginya untuk makan makanan seperti ini dan dia tidak menyangka akan memakannya di ras iblis. Dia merasa Thomas benar-benar seseorang yang pantas untuk berteman, tetapi dia tahu itu hanyalah angan-angan karena dia adalah manusia, dan Thomas hanya memperlakukannya dengan baik karena dia memiliki agendanya sendiri. Hahaha, Saudara Feng, Anda terlalu baik. Thomas merasa cukup senang dengan pujian tulus Es. Penilaiannya terhadap Feng juga sangat berubah. Millie segera mengganti piring dengan gelas anggur dan setelah menuangkan anggur untuk mereka semua, dia duduk dengan tenang di posisinya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal makan dan hanya mengamati. Ekspresi Thomas berubah agak serius saat ini ketika dia berkata, Saudara Feng, aku memikirkan tentang percakapan kita hari terakhir, dan kupikir aku bisa membantumu mendapatkan gelar iblis bangsawan dalam waktu 2 minggu. Es tahu ini akan terjadi, dan dia benar-benar siap. Dia berkata, karena ini masalahnya, maka aku ingin tahu apa yang diinginkan Saudara Thomas dariku. Aku tahu semuanya ada harganya. Tolong sampaikan pikiranmu tanpa menahan diri. Thomas sangat menghargai ketulusan Feng. Dia juga tidak ingin bertele-tele. Dia menjawab, aku tidak menginginkan sesuatu yang berlebihan dari Saudara Feng selain sumpah sederhana atau lebih banyak janji. Aku tahu itu tidak akan sesederhana itu. Es tersenyum kecut, dia berkata, janji macam apa, kalau boleh aku bertanya. Thomas tidak menyangka Feng bereaksi setenang ini. Dia tahu ketika dia mengucapkan sumpah, dia jelas mengisyaratkan kontrak sumpah. Tapi Feng bereaksi sedikit. Dia berkata dengan tidak yakin, sebelum ini, Saudara Feng, bisakah kau memberitahuku seberapa yakin kau dalam memperoleh gelar iblis bangsawan? Es tahu orang ini masih memiliki keraguan tentang kekuatannya dan memutuskan untuk menunjukkan sesuatu padanya. Mata Thomas dan Millie menyipit ketika mereka melihat Feng menunjukkan jari telunjuknya kepada mereka sambil tersenyum, dan tiba-tiba ki hijau muda menyelimuti jarinya, membentuk bilah jari. Tapi ini belum semuanya, tetapi kemilau putih samar dapat terlihat di tepi bilah jari hijau ini. Setengah niat pedang, suara tua yang dalam terdengar saat ini dengan sedikit kejutan. Baik ekspresi Millie dan Thomas berubah menjadi kaget ketika mereka mendengar, setengah niat pedang, dan Feng terkejut ketika dia mendengar suara tua ini. Kakek Madux, apakah kau yakin? Thomas dengan cepat bertanya tanpa menjelaskan kepada Feng yang tercengang. Suara tua Madux terdengar lagi, ya, teman muda ini memang telah memahami setengah niat pedang, dan tampaknya dia memiliki kendali yang sangat baik atasnya. Saya pikir kita meremehkan teman muda ini dan menunjukkan sisi buruk suku Cefeo kita kali ini. Little Thomas, tidak perlu kontrak sumpah. Teman muda ini layak mendapatkan persahabatan dan rasa hormatmu. Feng akhirnya tersadar dari pingsannya, dan dengan cepat berkata dengan sangat hormat, Junior Feng memberi hormat kepada senior yang tua, dan aku tidak layak mendapatkan pujian dari senior. Tidak perlu bersikap rendah hati. Kamu telah memahami setengah niat pedang seperti putra bungsu yang mulia Raja Iblis Pedang, yang dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi dari Provinsi Pedang Perkasa. Kamu layak mendapatkan pujian seperti itu. Suara Madux dipenuhi dengan rasa hormat dan kenangan saat dia menyebutkan Raja Iblis Pedang. Namun, Es terkejut ketika mendengar berita ini. Dia tidak tahu bahwa ada orang lain yang telah menguasai setengah niat pedang, dan tampaknya iblis itu hanyalah orang biasa karena dia adalah putra Raja Iblis Pedang. Namun, Es masih belum menunjukkan niat pedangnya yang sebenarnya, yang merupakan niat pedang elemen, atau Madux akan benar-benar terkejut karena niat senjata elemen adalah legenda mutlak. Itu juga sebabnya Es memilih untuk hanya menggunakan niat pedangnya sambil menyembunyikan niat elemennya, atau itu lebih merupakan bencana daripada keberuntungan. Selain itu,
Dengan status Feng sebagai anggota klan pedang iblis, dia tidak perlu khawatir orang lain akan merasa aneh bahwa dia memahami niat setengah pedang. Semua orang tahu klan pedang iblis memiliki beberapa leluhur yang memahami niat setengah pedang sebelumnya, jadi tidak akan terlalu mengejutkan bagi keturunan untuk memahaminya juga. Dapat dikatakan, S ingin memanfaatkan latar belakang Thomas yang misterius dan yang harus dia lakukan hanyalah menunjukkan nilainya. Dan tampaknya itu berjalan cukup baik. Tetapi dia juga mengetahui bahwa ada banyak jenius dalam ras iblis, dan dia sebaiknya tidak meremehkan mereka juga. Tolong, senior, aku tidak layak disebut dalam napas yang sama dengan pewaris yang mulia. S masih bersikap rendah hati. Bagus sekali. Kau memang pantas mendapatkan seseorang yang bisa memahami maksud senjata dan tetap merahasiakannya dari dunia. Untuk melawan godaan seperti itu dan tetap rendah hati, kau telah mendapatkan rasa hormat dari lelaki tua ini. Sosok Maddox akhirnya muncul dari ruang kultivasi. Dia tinggi dan kurus, dengan wajah keriput tetapi matanya dipenuhi dengan api yang kuat, dengan rambut dan tanduknya yang panjang seperti salju, tetapi salah satu tanduknya dipotong dengan rapi. Pasti ada cerita tersembunyi. Thomas dan Millie juga tersadar dari linglung mereka dan pandangan mereka terhadap Feng telah benar-benar berubah setelah mereka tahu Feng telah memahami setengah niat pedang dan Maddox sangat memujinya. Salam kakek Maddox. Mereka berdua menyapanya. Senior, Feng juga mengikutinya. Tidak perlu peduli dengan tulang-tulang tua ini. Maddox mengangguk dengan senyum tua samar di wajahnya yang keriput, dan dia menatap Feng dengan saksama. S merasakan perasaan yang kuat menyelimutinya untuk sebuah gerakan sebelum benar-benar menghilang, tetapi dia berpura-pura tidak menyadari apapun karena Feng juga tidak akan bisa mengatakannya. Maddox mengangguk puas. Thomas kecil, bawa teman kecil Feng ke Dewan Iblis Kerajaan dan gunakan kesempatanmu. Aku tidak berpikir ada orang yang lebih berharga daripada teman kecil Feng daripada kesempatan itu. Thomas mengangguk dengan senang. Jelas, dia merasakan hal yang sama seperti Maddox. Ayo pergi, saudara Feng. Kita akan pergi ke Dewan Iblis Kerajaan. Kau menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik, kau harus membiarkanku mengalaminya sendiri. Kudengar pembudidaya senjata dapat memblokir serangan jiwa. S segera diseret oleh Thomas yang antusias sambil merasakan sakit kepala ketika dia mendengar celotehnya yang tak ada habisnya. Dia tidak menganggap orang ini cerewet. Millie dan Maddox tersenyum kecut saat melihat Thomas. Mereka tahu karakter Thomas memang seperti ini. Jika dia menganggap seseorang sebagai temannya, dia akan memperlakukan mereka dengan tulus. Millie tiba-tiba bertanya, "Kakek, Feng benar-benar baru saja menunjukkan setengah niat pedangnya." Dia masih agak tidak percaya karena latar belakang Feng terlalu biasa saja. Mata Maddox bersinar misterius dan berkata, "Ya, si kecil itu memang penuh kejutan. Bahkan aku tidak merasakan apapun sampai dia menunjukkannya sendiri. Tapi apakah tidak apa-apa jika kita tidak mengikatnya dengan kontrak sumpah?" Tanya Millie, dengan sedikit kekhawatiran. "Menurutku Feng tidak punya motif tersembunyi untuk kita. Dia tidak tahu tentang kita, dan Thomas kecillah yang mendekatinya, bukan sebaliknya. Kita juga tahu segalanya tentang dia, tetapi dia tampak tidak seperti informasi yang kita temukan tentangnya. Sepertinya dia ingin tetap rendah hati karena suku iblis laut. Atau apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan membiarkan ancaman seperti itu terhadap posisi mereka berkembang tepat di bawah hidung mereka?" Sekarang setelah persidangan gerbang iblis diumumkan, Feng ini memutuskan untuk menunjukkan taring aslinya, tetapi jika dia tidak memiliki perlindungan nyata, dia masih rentan terhadap rencana jahat lainnya. Saya pikir itulah sebabnya dia berani menunjukkan niat setengah pedangnya kepada kalian karena dia pikir kalian dapat memberinya perlindungan yang dia butuhkan dan ini juga menunjukkan ketulusan dan tekadnya. Saya tidak berpikir jika Anda ingin dia mengambil sumpah, dia juga tidak akan menolak Anda. Ingat Millie kecilku, terkadang ketulusan lebih berharga daripada penerima hibah yang kuat. Maddox dengan sabar menasihati sambil menatap Millie dengan penuh kasih sayang. Saya mengerti kakek. Sepertinya saya masih harus banyak belajar. Millie mengangguk dengan serius. Maddox mengangguk dengan senang, "Jangan terlalu memaksakan diri, bocah nakal itu memang memiliki mata untuk harta karun." Dia tiba-tiba bergumam, "Sepertinya kita lebih unggul dari pewaris lainnya dengan Feng di sisi kita, dan kita bahkan belum mencapai wilayah raja. Jika kita bisa mendapatkan 2 pemuda yang lebih kuat seperti Feng, peluang Thomas untuk memasuki salah satu dari 3 lembaga iblis akan meningkat pesat." Millie mengangguk,
Aku tidak pernah mengira keinginan Thomas untuk datang ke sini akan membuahkan hasil seperti itu, sementara yang lain langsung menuju wilayah raja. Tapi ketua suku benar-benar memilih metode yang kejam untuk memilih pewaris posisi kepala suku. Dia ingin mereka bertarung mati-matian satu sama lain, matanya dingin ketika dia menyebutkan ini. Maddox mendesah sedih dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Thomas mati dengan rencana licik. Tapi aku hanya berharap dia bisa mempertahankan hidupnya di jalur gerbang iblis yang akan datang. Seluruh ras iblis sedang mendidih sekarang, dan aku tidak berpikir Feng akan menjadi satu-satunya kuda hitam. Ada banyak suku dengan ambisi besar, dan mereka tidak akan membiarkan kesempatan kenaikan ini lolos begitu saja. Kenapa kita tidak bisa lari saja? Lagi pula tidak akan ada yang datang mencari kita," kata Millie dengan ekspresi sedih. Maddox menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Kau lebih mengenal Thomas daripada aku. Apakah dia akan berhenti jika kau menginginkannya? Bahkan jika dia berhenti, aku tahu kau tidak akan pernah memaafkan dirimu sendiri karena telah mengambil kesempatan seperti itu darinya. Bahkan jika bukan karena pengadilan pewaris yang tiba-tiba ini, Thomas akan tetap menuju zona kerajaan dan aku tahu kau tidak akan pernah menghentikannya." Mata Millie tiba-tiba berkaca-kaca di dalam kereta. Thomas dan S sedang menuju ke Dewan Iblis Kerajaan, yang tidak jauh dari kediaman Adipati Iblis Laut. "Jadi, Saudara Feng, katakan padaku, apa yang membuatmu begitu percaya padaku hingga kau mengungkapkan setengah niat pedangmu tanpa rasa khawatir?" Thomas tiba-tiba bertanya. Ia ingin menanyakan pertanyaan ini sejak S mengungkapkan niat pedangnya. S mendesah. Segalanya berjalan terlalu cepat. Mereka baru saja berada di dalam kamar Thomas beberapa saat yang lalu, dan sekarang mereka menuju ke Dewan Iblis Kerajaan. Segalanya berjalan terlalu lancar dari sudut pandang S. Meskipun ia menunjukkan niat pedangnya untuk perubahan yang tepat ini, ia tidak pernah mengira lelaki tua Maddox akan memutuskan untuk mempercayainya tanpa meminta kontrak sumpah. Thomas juga bersikap ramah kepadanya saat ini, dan ia dapat mengatakan bahwa ia tulus kali ini, dan ini membuat S merasa agak bersalah ketika ia mengira ia memanfaatkan ketulusan dan persahabatan seseorang. Jika lelaki tua Maddox juga ingin ia menggunakan kontrak sumpah atau jika Thomas telah menolak keputusan lelaki tua Maddox, maka S tidak akan merasa seperti ini sama sekali. "Yah, terserahlah, ini bukan seperti aku mencuri dari mereka atau semacamnya. Aku hanya tidak akan mencuri dari kelompok Thomas," pikir S. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa membuat dirinya merasa lebih baik. "Apa yang terjadi, Saudara Feng? Kamu tampak linglung." Suara Thomas menarik S keluar dari pikirannya dan dia berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku masih merasakannya, ini semua hanya mimpi bahwa aku akan mendapatkan gelar iblis bangsawan milikku sendiri, dan itu semua berkat kebaikan Saudara Thomas." Thomas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku cukup yakin kamu bisa mendapatkan gelar iblis bangsawan sendiri jika kamu tidak harus mencari-cari suku iblis lautan selama bertahun-tahun." "Yah, aku senang pertaruhanku untuk mempercayaimu membuahkan hasil," Feng berkata dengan ekspresi bersyukur, "tapi aku masih penasaran, bagaimana mendapatkan gelar bangsawan dengan cepat ada hubungannya dengan kesempatan yang dibicarakan senior itu. Bisakah kamu memberitahuku apakah itu tidak terlalu mengganggu, Saudara Thomas?" S benar-benar penasaran dengan kesempatan yang diucapkan Maddox ini, dan dia bisa menebak itu ada hubungannya dengan gelar Earl Iblis milik Thomas. Itu mungkin sangat berharga karena Thomas membutuhkan banyak pertimbangan untuk memberikannya kepada Feng. "Berjudi katamu, aku tidak berpikir Saudara Feng adalah seseorang yang bisa mempertaruhkan rahasia seperti itu begitu saja dan jika kamu benar-benar mempertaruhkannya, maka menurutku kamu adalah seorang penjudi yang hebat." Thomas terkekeh ringan, dia jelas tidak mempercayai kata-kata S, tetapi dia juga tidak mengejar masalah itu. Dia berkata, "Kesempatan yang dibicarakan kakek Maddox terkait dengan gelar Earl Iblisku. Karena kamu tidak memiliki gelar iblis bangsawan individu, wajar saja jika kamu tidak tahu tentang ini. Begini, setiap iblis yang bisa mendapatkan gelar iblis bangsawan perorangan dengan pangkat Earl atau lebih tinggi akan diberikan satu kesempatan rekomendasi. Kesempatan rekomendasi ini hanya bisa digunakan satu kali, dan bahkan seorang adipati iblis tidak bisa mendapatkan kesempatan rekomendasi lagi jika dia menggunakannya. Kesempatan rekomendasi ini memberi kami para iblis bangsawan hak istimewa untuk langsung merekomendasikan seseorang untuk uji coba gelar iblis bangsawan dan jika mereka lulus, mereka bisa mendapatkan gelar iblis bangsawan dalam waktu 2 minggu.
Namun jika mereka gagal, bukan hanya iblis bangsawan yang merekomendasikan iblis itu akan kehilangan kesempatannya, tetapi iblis lain yang gagal dalam uji coba itu akan kehilangan kualifikasinya untuk menjadi iblis bangsawan selamanya. Itulah mengapa iblis bangsawan jarang menggunakan kesempatan rekomendasi mereka dan hanya jika mereka memiliki seseorang seperti pelayan setia yang bisa mendapatkan gelar iblis bangsawan atau anggota keluarga dekat, maka mereka menggunakannya. Kau bisa mengerti pentingnya sekarang, kan? S tercengang. Dia tidak pernah mengira ada hak istimewa seperti itu untuk iblis bangsawan dengan gelar iblis bangsawan perorangan. Namun, hak istimewa ini adalah pedang bermata dua karena jika trailer gagal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan gelar iblis bangsawan lagi dan pemberi rekomendasi. Juga akan kehilangan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan bawahan iblis bangsawan juga. Saudara Thomas, saya benar-benar tidak tahu perubahan ini begitu berharga. Apakah Anda benar-benar yakin ingin memberikan kesempatan ini kepada saya tanpa kontrak sumpah? Tidakkah Anda pikir saya akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak akan membalas budi ini? Kata S dengan nada tanpa ekspresi. Thomas menatap wajah serius Feng dalam-dalam sebelum bibirnya melengkung menjadi senyuman dan berkata, jadi bagaimana jika Anda memunggungi saya dan tampak seperti orang yang tidak tahu terima kasih? Saya hanya berpikir saya, Thomas, tidak punya mata untuk seorang teman. Saya tidak akan menaruh dendam terhadap Anda. Tetapi apakah Anda benar-benar tidak tahu terima kasih, Saudara Feng? S mendesah ketika mendengar Thomas terdiam. Dia masih menguji apakah Thomas dapat mengubah keputusannya, tetapi dia tidak melakukannya dan bahkan mengajukan pertanyaan dengan makna yang dalam di baliknya. Kali ini, S berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, aku akan membantumu sekali untuk bantuan ini selama itu dalam kekuasaanku. Aku tidak akan mundur, kau memegang kata-kataku. Thomas merasa kata-kata Feng memegang semacam ikatan yang tidak bisa dipatahkan karena suatu alasan karena kultivasi jiwanya. Dia merasa itu tidak masuk akal, tetapi dia memiliki perasaan aneh bahwa Feng benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dari lubuk hatinya. Pada saat ini, S mendengar pemberitahuan yang tidak terduga dari sistem. Sama dengan. Host baru saja membuat janji pencuri pertama. Janji pencuri, janji yang tidak bisa dipatahkan dari pencuri surga. Abstrak, pencurian bukan hanya tentang mencuri untuk keuntungan dan motif sendiri. Terkadang pencurian dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar dan untuk orang lain yang membutuhkan. Deskripsi 1. Janji pencuri hanya dapat dipicu ketika tuan rumah dengan sukarela setuju untuk mengambil misi dari orang lain yang sangat membutuhkan kemampuan mencuri tuan rumah. Deskripsi 2. Host baru saja membuat janji pencuri pertama. Janji pencuri, janji yang tidak dapat diganggu-gugat dari pencuri surga. Abstrak, pencurian bukan hanya tentang mencuri untuk keuntungan dan motif sendiri. Terkadang pencurian dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar dan untuk orang lain yang membutuhkan. Deskripsi 1. Janji pencuri hanya dapat dipicu ketika host dengan sukarela setuju untuk mengambil misi dari orang lain yang sangat membutuhkan kemampuan mencuri host. Deskripsi 2. Sistem akan langsung memicu misi ketika pemilik janji pencuri menyatakan permintaan mereka yang wajar. Deskripsi 3. Jika pembawa memiliki niat jahat terhadap host, janji pencuri akan dianggap batal oleh sistem. Tanda pisah. Host telah mendapatkan hadiah 1 kali karena memicu janji pencuri, salah satu kredo pencuri surga. Hadiah, 100.000 EXP, 100.000 SP. Apakah Anda ingin menggunakan EXP dan SP? Ya, later, sama dengan. S tercengang oleh pengungkapan tiba-tiba ini oleh sistem. Dia tidak pernah mengira satu janjinya akan memicu hal janji pencuri ini, yang bahkan tidak dia duga mungkin terjadi. Lebih jauh, dia dapat dengan mudah melihat bahwa janji pencuri ini tidak dapat dipicu hanya karena dia memberikan janjinya, tetapi juga bergantung pada ketulusan pihak lain. Bukankah ini berarti jika Thomas memiliki pikiran jahat, atau dia tidak membutuhkan kemampuanku, aku akan tetap tidak tahu tentang ini. Yah, setidaknya aku tahu Thomas tulus dengan kata-katanya, dan aku senang aku membuat janji seperti itu, renung S. Namun, ekspresinya berubah saat berikutnya, dan dia dengan cepat bertanya sambil menatap Thomas, yang sedang tenggelam dalam pikiran tentang perasaan aneh itu. Hei, sistem, jangan bilang kau memberitahu Thomas tentang itu. Dan jangan lepaskan EXP dan SP ini,
aku tidak bisa menerobos di sini. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti identitasnya akan terungkap? Meskipun dia tidak yakin apakah Thomas akan tetap memiliki kebenaran seperti itu setelah menemukan identitas aslinya. Tapi dia yakin Thomas pasti akan meningkatkan kewaspadaannya terhadapnya, dan dia memiliki seorang kultivator alam embrio jiwa yang melindunginya. Ini bisa langsung berubah menjadi buruk bagi S. Jangan khawatir, tuan rumah, janji pencuri adalah janji suci yang dibuat oleh pencuri surga, dan merupakan tugasnya untuk memenuhinya. Tetapi jika yang lain tahu tentang itu, maka tidak perlu membuat janji seperti itu, yang dapat digunakan melawan pencuri surga dan mengancam hidupnya. Sistem dengan dingin meyakinkan S. S menghela napas lega karena akan jadi bencana besar jika orang lain bisa memanfaatkan janji tak terbantahkan yang absurd ini untuk melawannya, dan sepertinya sistem tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan celah ini sedikitpun. Namun, dia masih merasa sangat hormat kepada para pendahulunya, pencuri surga, yang memberikan janji-janji seperti itu untuk membantu mereka yang membutuhkan dan demi kebaikan bersama. Ini juga memperjelas bahwa pencuri surga bukanlah sekelompok orang jahat atau tak berperasaan, mereka adalah pencuri yang berprinsip, dan S merasa bangga telah menapaki jalan ini lebih dari sebelumnya. Thomas akhirnya tersadar dari pingsannya dan mengira bahwa perasaan itu hanya imajinasinya, tetapi dia masih merasa sangat berterima kasih kepada Feng atas janji ini, yang sudah lebih dari cukup baginya. Saudara Feng, kata-katamu sudah cukup untuk menunjukkan niat baikmu, dan kamu benar-benar menganggapku sebagai teman sejati. Aku senang aku datang ke sini dan berteman dengan seseorang sepertimu. Thomas berkata dengan ekspresi gembira. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. S tersenyum tipis, Saudara Thomas, aku juga cukup senang bertemu denganmu di sini. Namun, janjiku sebelumnya masih berlaku selama ada yang bisa kubantu. Aku akan melakukannya. Jangan ragu untuk memberi tahuku. Janji-janjiku tidak bisa dianggap enteng. S bercanda mengatakan bagian terakhir, tetapi dia mengatakan kebenaran dalam arti tertentu, dan sekarang Thomas harus menggunakan janji pencuri S dengan bijak, dan dia tentu saja tidak akan memberitahunya kepadanya. Hahaha, jangan khawatir, aku juga tidak akan membiarkanmu menarik kembali kata-katamu. Thomas terkekeh. Tuan muda, kita tiba di cabang Dewan Iblis Kerajaan. Suara kusir terdengar saat ini. Waktu berlalu dengan cepat. Ayo pergi. Aku ingin melihat ekspresi bingung orang-orang tua itu. Thomas dengan riang turun dari kereta dan S mengikutinya. S melihat di depannya sebuah paviliun 20 lantai dengan desain dan pengerjaan yang indah. Ada papan tanda emas yang mengesankan yang bertuliskan, Paviliun Dewan Iblis Kerajaan dari Wilayah Iblis Laut. Cukup melebih-lebihkan, kan? Itu wajar saja karena mereka mengumpulkan taksi yang tidak masuk akal dari seluruh provinsi itu untuk zona kerajaan. Kami, di sisi lain, tidak perlu membayar apapun karena kami tinggal di pegunungan dan hutan. Thomas mengejek dengan sedikit jijik. S juga mengangguk. Dia punya kenangan tentang suku iblis laut yang mengumpulkan setengah dari sumber daya tahunan suku pedang iblis, dan mereka tentu saja tidak senang tentang hal itu juga. Mereka berdua memasuki paviliun setelah Thomas menunjukkan token Earl Iblisnya. Para penjaga itu tidak berani menghentikan mereka. Bagian dalam paviliun itu cukup mewah dan luas. Tidak terlalu ramai, dan hanya 15 iblis yang berkumpul di sekitar konter besar tempat 3 iblis wanita mengelola para iblis itu. Para iblis ini juga ada di sini untuk mencoba peruntungan mereka di Ubin, Iblis Mulia, yang merupakan jumlah gelar terendah dari gelar Iblis Mulia. Ada 6 gelar Iblis Mulia individu yang dapat dikeluarkan oleh Dewan Iblis Kerajaan, Bangsawan, Baron, Viscount, Earl, Markis, dan Duke. Adapun gelar Raja, itu hanya dapat diperoleh dari Kaisar Iblis. Namun, ke-6 gelar Iblis Mulia ini sangat sulit diperoleh karena disertai dengan ujian yang tidak masuk akal, dan gelar seperti Markis dan Duke tidak dapat diperoleh hanya dengan menyelesaikan ujian. Orang-orang ini harus mendapatkan beberapa penghargaan untuk Dewan Iblis Kerajaan dengan menyelesaikan misi berbahaya, dan baru setelah itu mereka dapat memenuhi persyaratan untuk menghadiri ujian gelar tingkat Markis dan Duke. Bahkan gelar Iblis Mulia pun tidak mudah diperoleh, apalagi tingkat kematiannya mencapai 95%. Thomas langsung menuju ke lantai 2, setelah menunjukkan tokennya, tidak ada yang menghalangi jalannya. Sepertinya memiliki gelar Iblis yang mulia memiliki banyak manfaat. S merenung sambil mengikuti Thomas menuju lantai atas. Di lantai 2, interiornya sama dengan lantai pertama,
tetapi tidak ada iblis di sana dan hanya ada satu iblis wanita yang bermalas-malasan. Namun, dia melihat Es dan Thomas berjalan ke arahnya saat dia segera berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia tahu siapapun yang bisa memasuki lantai ini setidaknya harus menjadi baron bergelar, jadi dia tidak berani meremehkan kedua pemuda itu. Selamat datang di lantai 2 paviliun Dewan Iblis Kerajaan, tuan-tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda hari ini? Katanya dengan senyum yang indah. Es melihat iblis wanita ini berasal dari suku iblis laut dari wajahnya dan dia adalah seorang kultivator inti sungai besi tingkat 2, dan dia hanya seorang resepsionis di sini. Thomas menyambutnya dengan senyum ramah dan berkata, "Nona, saya di sini untuk menggunakan kesempatan rekomendasi saya. Saya ingin tahu apakah saya diizinkan." Iblis wanita itu tercengang sejenak, dan dia dengan cepat bertanya, "Bolehkah saya menanyakan gelar Anda?" Thomas menjawab, "Saya seorang Earl Iblis, dan saya diberi gelar saya oleh Kepala Tetua Paviliun Clay lebih dari 2 tahun yang lalu." Kali ini iblis wanita itu terkejut dan berkata, "Jadi, Yang Mulia mengenal Kepala Tetua Paviliun. Mohon tunggu, saya akan segera memberi tahu dia. Saya khawatir saya tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan Yang Mulia, Earl." Thomas mengangguk sebagai tanda terima. Iblis wanita itu tidak berani menunda dan dengan cepat menuju ke lantai atas untuk memberi tahu Clay. Dia tahu tidak banyak yang tahu tentang Clay, dan hanya seseorang yang pernah bertemu dengannya yang tahu tentang keberadaannya. Aturan Dewan Iblis cukup ketat dalam hal memilih anggota mereka. Hanya mereka yang lulus penilaian yang dapat bekerja untuk mereka, dan mereka harus tidak memihak bahkan jika mereka harus menyatakan penilaian pada suku atau keluarga mereka. Mereka yang bisa menjadi penatua dewan semuanya adalah karakter yang kejam, meskipun mereka akan tampak hangat kepadamu di permukaan. Jika kamu berani menentang aturan dewan, mereka tidak akan ragu untuk melenyapkanmu bahkan untuk sesaat. Begitulah cara Dewan Iblis Kerajaan bekerja. Mereka benar-benar bangsawan bagi mahkota, dan mereka akan melenyapkan siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat terhadap mahkota, terlepas dari siapa mereka. Resepsionis itu kembali dengan cepat dan berkata, "Yang Mulia, silakan ikuti saya. Kepala Penatua mengundang Anda dan teman Anda. Ayo pergi." Es mengikuti Thomas dengan tenang saat dia mengamati bagian dalam gedung, dan dia tercengang ketika dia mengetahui bahwa matanya yang menghancurkan jiwa tidak dapat melihat sesuatu yang tidak normal tentang gedung ini. Entah mereka tidak memiliki tindakan pengamanan yang hampir mustahil, jadi, keamanannya terlalu tinggi untuk keahlianku. Es merasa sangat senang karena dia tidak diberi misi untuk merampok tempat ini, atau dia mungkin harus menanggung hukuman sistem kali ini. Mereka dengan cepat mencapai lantai atas, yang tampaknya memiliki aula besar dan meja di tengahnya. Ada ruangan lain, tetapi semuanya tertutup. Di atas meja itu duduk 3 iblis tua. 2 di antaranya adalah iblis laut, yang cukup normal karena cabang ini berada di wilayah mereka. Mereka dapat bergabung dengan staf cabang ini atau bahkan naik pangkat menjadi penatua di bawah kepala penatua seperti keduanya. Iblis tua di tengah bukanlah iblis laut, tetapi dia memiliki warna kulit zamrud dengan mata hijau dan kepala botak. Tanduk hijaunya melengkung ke bawah. Dia memancarkan perasaan otoritas yang kuat. Ini adalah kepala penatua paviliun ini dan juga anggota Dewan Penatua Dewan Iblis Kerajaan, Penatua Clay. Clay memiliki senyum tua di wajahnya saat dia melihat Thomas. Dia bahkan tidak menatap Feng, seolah-olah dia hanyalah angin. "Hahaha, Thomas Boy, aku tahu itu pasti kamu atau siapa yang bisa menjadi Earl di usia semuda ini." Suara lembut Clay terdengar dengan sedikit persetujuan untuk Thomas. Thomas tersenyum dan dengan sopan memberi hormat Yang Mulia sebelum dia menyapa, "Elder Clay, kamu terlalu baik. Aku mendapatkan gelar ini karena kamu, bagaimanapun juga." Clay terkekeh, "Kamu mendapatkannya setelah lulus ujianku, jadi tidak perlu bersikap rendah hati. Sekarang katakan padaku, bagaimana kamu bisa bertemu dengan orang tua ini?" Langsung ke intinya ya, dasar rubah tua yang licik. Dia jelas-jelas pasti mendengar dari wanita itu, tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu. Orang-orang tua dari dewan ini tidak mudah untuk dihadapi. Thomas mengumpat dalam hati, tetapi dia tersenyum sopan dan berkata, "Aku di sini untuk menggunakan kesempatan rekomendasi untuk temanku di sini. Tolong berikan pendapatmu." Es bisa merasakan penghinaan dari orang-orang tua itu, terutama kepala tetua. Dia bahkan tidak memandangnya seolah-olah dia terlalu di bawah standarnya. Namun dia tetap tenang karena dia tidak ingin merepotkan Thomas.
Dia dengan cepat menyapa ketiga iblis tua itu setelah Thomas memperkenalkannya. Junior Feng dari suku pedang iblis menyapa tiga tetua. Clay bereaksi sedikit dan hanya mengangguk. Senyumnya tidak hilang, tetapi matanya yang meremehkan menceritakan kisah yang sebenarnya. Tetapi kedua iblis tua dari suku iblis lautan itu tiba-tiba bertanya serempak, suku pedang iblis. Seolah-olah suku pedang iblis, jauh di utara di wilayah iblis lautan. Ya, junior memang dari suku ini. S mengangguk, tetapi dalam hati dia mengutuk karena dia tahu keduanya tidak akan duduk diam karena latar belakang Feng. Dia tidak pernah mengira suku iblis lautan bahkan memiliki dua kambing tua di Dewan Iblis Kerajaan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendesah. Oh, kalian berdua tahu tentang anak muda ini? Clay bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia sudah menganggap Feng sebagai iblis yang sangat normal dengan bakat di atas rata-rata, dan dia pikir Thomas telah menjadi buta karena dia ingin memberikan kesempatan rekomendasinya kepada iblis ini, yang mana hanya akan sia-sia. Namun reaksi kedua tetua ini tidak luput dari perhatiannya dan ini akhirnya membangkitkan minatnya. Salah satu tetua dengan hidung mancung panjang dan tajam berbicara dengan nada meremehkan, "Ya, tetua kepala. Suku pedang iblis ini hanyalah suku yang merosot dari wilayah kekuasaan iblis lautan kita. Jika bukan karena kebaikan hati adipati tua, mereka pasti sudah lama menjadi bagian dari sejarah." Tetua kedua, dengan wajah kurus, berkata dengan senyum sinis, "Aku tidak pernah menyangka seseorang dari suku pedang iblis berani memperjuangkan gelar iblis bangsawan, dan aku penasaran dengan anak muda ini yang bersedia memberinya kesempatan seperti itu. Aku ingin tahu apakah dia tergoda olehnya." S menatap kedua tetua iblis lautan tanpa ekspresi. Sejujurnya, dia tidak merasakan apa-apa ketika mereka merendahkan Feng atau sukunya karena mereka mengatakan yang sebenarnya, meskipun mereka melebih-lebihkan beberapa bagian. Dia tahu suku iblis lautan telah menekan suku pedang iblis selama beberapa generasi, dan mereka semua memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekuatan mereka, jadi meremehkan Feng adalah hal yang wajar bagi mereka. Selain itu, kedua tetua ini saat ini adalah anjing dari Dewan Iblis Kerajaan, dan mereka tidak memiliki keterikatan dengan suku mereka sendiri. Tetap saja, mereka adalah anggota suku Iblis Laut dan tidak akan membiarkan seseorang dari suku yang menakutkan bangkit dengan mudah. Thomas hanya tersenyum dingin ketika mendengar kedua iblis tua itu mengoceh semua omong kosong ini untuk mempersulit Feng, tetapi dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Feng adalah monster tersembunyi yang sebenarnya. Clay berbicara saat ini dengan sedikit rasa tidak suka, "Anak Thomas, apakah kamu yakin ingin menggunakan kesempatanmu padanya?" Sejak awal, dia meremehkan Feng, dan setelah mendengar tentang latar belakang Feng, dia pikir sungguh tidak layak bagi Thomas untuk menyia-nyiakan kesempatannya pada seseorang dari suku terpencil. Dia bukan dari suku Iblis Laut. Itu adalah aturan dewan bahwa seorang ketua tetua tidak boleh berasal dari suku yang sama dengan penguasa wilayah. Clay memiliki kesan yang baik tentang Thomas. Dia adalah seorang pembudidaya jiwa dan latar belakangnya hebat, jadi dia merasa Feng telah memainkan semacam rencana untuk mengancam atau memaksa Thomas menggunakan kesempatan ini. Jika Thomas benar-benar dalam masalah, dia tidak keberatan mengulurkan tangan, tetapi dia tidak melihat ada yang salah dengan ucapan atau ekspresi Thomas. Thomas berkata sambil tersenyum, "Aku yakin. Jangan khawatir. Tetua akan mengubah pandangannya tentang saudaraku begitu kau melihat sendiri kehebatannya." Clay menatap dalam-dalam pada senyum percaya diri Thomas, dan dia merasa mungkin ada sesuatu yang benar-benar tidak dia ketahui tentang Feng. Pada saat ini tetua berhidung panjang itu berbicara, "Anak muda, mengapa kau membuang kesempatanmu pada sampah seperti itu? Jika dia punya sedikit kotoran padamu, kau tidak perlu merasa khawatir. Katakan saja pada kami, dan kami akan menghukumnya karena mengancam iblis yang mulia adalah kejahatan berat. Ya, kau tidak perlu merasa takut. Kami berjanji tidak akan ada sepatah kata pun yang keluar dari sini." Tetua iblis laut kedua mengangguk dengan yakin. Clay tetap tenang dan diam. Dia jelas setuju dengan kedua tetua iblis laut itu. Wajah Thomas berubah marah saat mendengarnya, tetapi sebelum dia bisa memarahi orang-orang tua bodoh itu, suara mengejek Feng terdengar. "Hehe. Aku tidak tahu Dewan Iblis Kerajaan bahkan mengizinkan anjing masuk." Mataku benar-benar terbuka. Para tetua itu, yang terkejut sesaat, berubah menjadi marah ketika mereka memahami apa yang baru saja dikatakan Feng. "Dasar budak rendahan, beraninya kau mengutuk Dewan Iblis Kerajaan.
Tetua berwajah kurus itu menunjuk jarinya ke arah Feng dan melolong marah. Siapa bilang aku mengutuk dewan? Aku bilang dewan bahkan akan mengizinkan anjing masuk. Aku tidak punya kata-kata untuk kemurahan hati dan kehormatan Dewan Iblis Kerajaan. Feng tersenyum dingin. Wajah para tetua iblis laut itu berubah menjadi ungu tua, hampir hitam karena malu dan marah. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani bersikap tidak sopan terhadap mereka. Bahkan kepala suku mereka harus memberi mereka muka, tetapi sekarang, bocah nakal ini dengan terus terang memanggil mereka anjing tanpa menahan diri atau takut. Es berbicara lagi. Kali ini, dia menatap Clay, yang mengerutkan kening. Dia juga marah. Penatua Clay, aku sudah lama mendengar tentang pengadilan Dewan Iblis Kerajaan yang adil untuk semua orang, kan? Clay berkata dengan dingin, ya. Es mengangguk dan dengan senyum dingin, bagaimana kalau membiarkanku melawan mereka berdua, dan jika aku mengalahkan mereka, aku akan mendapatkan gelar bangsawan iblis, dan jika aku gagal, mereka dapat membunuhku. Itu adil untuk semua orang, kan? Dengan cara ini, kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku hanya seorang kultivator sungai Ki Puncak, sementara mereka berdua berada di alam inti sungai emas. Bagaimana? Clay akhirnya menyipitkan matanya. Dia tidak tahu dari mana bocah nakal ini mendapatkan kepercayaan dirinya, tetapi kata-katanya yang sederhana memaksanya untuk tidak bertindak melawannya sementara dia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Bocah nakal ini licik, mata Clay berkilau dingin. Sekarang, jika aku menerima lamarannya maka aku tidak akan dapat mengambil tindakan sementara jika tidak, Thomas mungkin menyebarkan berita tentang apa yang terjadi, dan itu akan mengancam posisiku sebagai penatua dewan. Tetapi jika mereka berdua benar-benar kalah, maka aku akan kehilangan lebih banyak lagi, tetapi aku masih bisa mengusir mereka dan masalah ini berakhir di situ juga. Tetapi bisakah dia benar-benar melawan dua kultivator inti sungai emas, meskipun hanya berada di puncak alam sungai Ki? Clay sekarang tenang, dia tidak mendapatkan posisinya hanya dengan bermain-main. Dia bukan orang bodoh, dan dia bisa menebak bahwa dia mungkin benar-benar meremehkan bocah nakal ini, dan sekarang dia terpojok. Tetapi itu juga salah kedua idiot itu juga. Mereka tidak bisa tutup mulut dan bertindak terlalu jauh kali ini, hanya menyinggung Thomas sudah cukup untuk membuat mereka berdua menghilang secara misterius. Ekspresi Thomas yang tadinya marah berubah menjadi gembira saat mendengar perkataan Feng. Ia merasa cukup senang sekarang dan menatap dingin ke arah iblis-iblis tua itu. Karena mereka tidak memberinya muka, mereka sekarang bisa menanggung aib. Thomas sangat yakin Feng dapat dengan mudah mengalahkan dua kambing tua inti sungai emas itu karena mereka telah menghabiskan semua potensi mereka hanya untuk mencapai alam inti sungai emas dan fondasi mereka dibangun di atas obat-obatan, dan mereka hanya dapat menggertak yang lemah dan meringkuk di depan yang kuat. Mereka diberi posisi ini di sini karena mereka berguna dengan mulut mereka dan menjalankan beberapa tugas untuk Clay. Mereka hanya anjing dewan. Es tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran tadi. Tetua, tolong setujui itu. Kami akan membiarkan bocah nakal ini merasakan kekuatan dewan. Tetua berhidung panjang itu berbicara sambil menatap Feng dengan tatapan membunuh. Ini terlalu memalukan bagi mereka dan mereka tidak bisa menerimanya begitu saja, atau mereka akan menjadi bahan tertawaan ras mereka. Diam, Clay mendengus dingin saat ini, yang berada di luar dugaan semua orang. Apakah menurutmu kau berhak mewakili dewan? Tidak tapi, sebelum mereka bisa mengatakan apapun lebih jauh, Clay dengan dingin berkata, kalau begitu tutup mulutmu dan bersikaplah baik. Kedua tetua itu tidak tahu mengapa Clay menyerang mereka dan bukannya Feng, tetapi mereka tidak berani berbicara lagi karena mereka bisa merasakan tekanan kuat Clay. Dia sangat marah. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Feng sekarang. Clay akhirnya menatap Feng dan tiba-tiba tersenyum. Aku punya teman kecil yang tidak diurus sebelumnya, tolong terima permintaan maafku. Orang ini terlalu licik, dia tidak ingin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan jika kedua tetua itu kalah, atau dia menolak, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya, jadi dia memutuskan untuk menegur mereka dan bahkan meminta maaf karena menderita sedikit penghinaan secara pribadi tetapi menyelamatkan dirinya dari penghinaan di depan umum. Sekarang jika kita tidak memberinya muka, maka kita akan diperlakukan seperti orang jahat. Tidak heran Dewan Iblis Kerajaan dapat menjaga perdamaian di 8 provinsi selama bertahun-tahun berturut-turut tanpa mengalami perlawanan apapun. Es berpikir dengan ekspresi serius di wajahnya,
Dia tahu dia saat ini adalah musuh terbesar Dewan Iblis Kerajaan dan jika dia terpeleset sejenak, dia tidak akan tahu bagaimana dia tertangkap atau terbunuh. Dia berkata dengan senyum penuh arti, Elder Clay, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi junior ini. Aku tidak pantas menerima permintaan maafmu. Tolong maafkan aku sedikit terlalu kasar dengan kata-kataku dan membiarkan para tetua merasakan sisi burukku. Tolong maafkan aku, semuanya. Thomas tersenyum bangga ketika dia melihat Feng tahu kapan harus mundur dan maju, dia juga memiliki pemikiran yang sama seperti S tentang langkah Clay, dan dia tahu jika Feng mendorong Clay terlalu jauh, itu tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka, jadi ini adalah langkah yang tepat. Mata Clay berbinar, aku benar tidak tertipu oleh ini, atau aku mungkin kehilangan gengsiku kali ini. Pemuda ini tidak normal, dan bahkan aku salah menilainya sejak awal. Dia tenang dan licik. Dia tahu kapan harus maju dan di mana harus mundur. Tampaknya bocah Thomas tidak tertipu olehnya. Clay tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tetua kedua dan tetua ketiga yang menyimpulkan terlalu cepat. Bagaimana kita bisa menilai seseorang dengan latar belakang mereka? Itu salah satu aturan Dewan Iblis Kerajaan. Selalu bersikap tidak memihak, tidak peduli dengan siapa kau berhadapan. Dia berkata sambil menatap Feng yang tersenyum dalam-dalam. Sekarang karena bocah Thomas adalah Earl Iblis, kesempatan rekomendasinya akan memberimu hak untuk mengikuti ujian Earl Iblis, tetapi kau juga dapat memilih ujian untuk gelar Earl Iblis di bawah ini, bagaimana menurutmu? S menjawab tanpa ragu, aku memilih ujian Earl Iblis. Tolong beri bimbinganmu, kepala tetua. Thomas mengangguk setuju. Clay tersenyum samar dan berkata, baiklah, untuk menjadi seorang Earl Iblis, kamu harus memiliki sifat khusus yang dianggap sebagai gelar Earl Iblis, atau kamu harus lulus ujian bertahan hidup. Sederhana, S merasa mereka memberikan gelar-gelar ini terlalu longgar saat mendengar persyaratannya. Namun, dia segera mengerti bahwa bukan itu masalahnya. Berapa banyak iblis yang memiliki sifat atau kemampuan khusus yang layak masuk ke mata Dewan Iblis. Mengenai ujian bertahan hidup, dia tahu itu akan lebih berbahaya. Dia menatap Thomas, dan mengedipkan mata padanya. Dia bisa menebak Thomas juga telah lulus ujian pertama karena dia adalah seorang pembudidaya jiwa. Ini bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan yang diwariskan dari sukunya. S menatap senyum Clay. Dia bisa menebak Clay tidak menyangka Feng memiliki sifat atau kemampuan khusus, jadi dia sangat yakin dia akan memilih ujian bertahan hidup, yang memiliki tingkat kematian 99%. Dia mungkin juga ingin menghadapi Feng dengan cara ini untuk pelanggaran awalnya. Namun sayang, Clay ditakdirkan untuk gagal, dan dia akan mendapat kejutan besar. S tiba-tiba berkata dengan senyum ambigu, apakah memiliki niat setengah pedang dapat dianggap sebagai sifat khusus? Mata Clay menyipit karena ada keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Dia berkata, seseorang yang dapat memahami niat setengah pedang di bawah usia 100 tahun lebih dari layak untuk gelar Earl Iblis. Tetua terlalu baik, itu hanya kebetulan saya memahami niat setengah pedang ini. Feng berkata dengan rendah hati. Setelah itu, ki buminya tiba-tiba melonjak dari tangannya, dan membentuk pedang dengan kilau putih di tepinya yang tajam, memberikan perasaan tajam dan dingin. Clay melesat dari tempat duduknya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang keriput, dan kedua tetua iblis lautan itu tampak seperti baru saja kehilangan jiwa mereka. Clay segera menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan penuh semangat, hahaha, ini benar-benar niat setengah pedang. Luar biasa, hebat, seorang jenius telah muncul dari cabangku dengan niat setengah pedang. S agak tercengang oleh reaksi nekat Clay. Dia tidak menyangka tetua yang tenang ini akan menjadi sangat marah setelah melihat niat pedangnya. Jika dia menunjukkan niat elemennya, Clay mungkin akan mati karena kegirangan. Sementara Clay tertawa kegirangan, kedua tetua iblis laut itu tampak pucat, dan mereka merasakan keringat dingin di punggung mereka ketika mereka berpikir untuk menghindari peluru. Karena mereka tahu seseorang dengan niat setengah pedang dapat dengan mudah memotong mereka menjadi dua karena mereka tidak memiliki pengalaman pertempuran sebelumnya dan naluri pertempuran mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang telah memahami niat senjata. Jika mereka mengikuti dorongan hati mereka dan kepala tetua menyetujui tantangan S, mereka akan menjadi samsak tinju kelas atas dan mempermalukan dewan, yang akan menyebabkan reaksi yang lebih buruk. Lebih jauh lagi, mereka juga merasa takut pada suku mereka karena kemunculan seorang jenius niat setengah pedang berarti kebangkitan suku pedang iblis dan yang tidak berarti apa-apa selain masalah bagi suku iblis laut. Namun,
Mereka adalah anggota Dewan Iblis Kerajaan sekarang dan jika mereka mencoba menyakiti Feng, yang akan memperoleh gelar Iblis Bangsawan, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka berdua. Pada akhirnya, mereka sekarang hanya bisa berdoa agar Feng ini jatuh dalam ujian wilayah raja atau ujian gerbang iblis karena mereka tahu karena Feng berani menunjukkan kartu truf terbesarnya sekarang, itu wajar saja karena kesempatan terbesar bagi ras iblis di luar zona kerajaan. Clay akhirnya tenang, tetapi ada senyum lebar di wajahnya dan kepala botaknya berdenyut dengan banyak urat. Dia berkata, "Teman muda Feng, saya dengan tulus meminta maaf atas kesalahan saya sebelumnya." Dia membungkuk sedikit sambil menatap tajam ke arah para tetua iblis lautan pucat. Dalam sudut pandangnya, semua kesalahan itulah yang menyebabkan situasi mencapai titik ini. Meskipun Clay sendiri meremehkan Feng pada awalnya, dia tidak sesombong kedua orang tua bodoh itu, dan sekarang Feng memiliki kesan yang buruk tentangnya. Dia hadir hari itu ketika utusan kekaisaran mengumumkan ujian gerbang iblis, dan dia dengan jelas mengingat perintah para tetua tinggi, yaitu untuk melindungi setiap jenius dari bahaya sambil juga melaporkan para jenius baru yang muncul karena ujian ini. Mereka akan mendapatkan hadiah besar jika mereka menemukan para jenius terkenal yang memiliki peluang lebih dari 70% untuk lulus ujian gerbang iblis. Clay tidak pernah menyangka keberuntungannya akan begitu baik hingga dia akan menemukan seorang jenius dengan setengah niat pedang di wilayah iblis laut, dan dia tahu para iblis tua itu akan menjadi gila karena iri karenanya. Namun, keadaan bisa menjadi buruk baginya jika Feng melaporkan apa yang terjadi di sini kepada seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi atas dirinya. Itulah sebabnya dia segera meminta maaf dan bahkan menundukkan kepalanya, yang tidak akan pernah dia lakukan jika ini terjadi di waktu lain. Kalian berdua cepat-cepat meminta maaf kepada teman muda. Feng atau kalian ingin pulang? Dia berkata dengan tegas sambil melepaskan aura alam jiwanya. Kedua tetua iblis laut itu tersentak dan gemetar saat merasakan aura dingin dari tetua kepala pada mereka dan dengan cepat membungkuk 90 derajat dan berkata, "Pahlawan muda Feng, mohon maafkan kami. Kami kurang peka sehingga tidak mengenali kejeniusan ras iblis kami, dan kami membiarkan motif egois kami mengaburkan pandangan kami. Ya, kami tidak pernah mengira pahlawan muda Feng adalah iblis di antara iblis. Mohon maafkan kami, tulang-tulang tua." Esther senyum dingin, melihat tiga iblis tua yang sombong menundukkan kepala dan berpikir, status memang. Dia berkata dengan rendah hati, "Tolong semuanya, saya tidak lebih dari kesalahpahaman. Saya hanya seorang junior, saya tidak bisa menerima penghormatan Anda. Di sisi lain, mohon maafkan saya. Saya telah berbicara terlalu kasar sebelumnya." Tahu Clay tidak akan melakukan apapun padanya sekarang, dan kedua kambing tua itu tidak akan berani memainkan trik curang lagi. Selain itu, memiliki hubungan yang baik dengan Clay hanya akan memberinya banyak manfaat dalam jangka panjang. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari kalangan tetua dewan, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada kedua idiot itu. Thomas menyeringai liar sambil mengamati dalam diam. Reaksinya sama dengan Clay, dan dia tahu orang-orang tua itu sekarang bersyukur karena tidak bisa melawan Feng. Bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan Feng dengan kultivasi jiwanya lagi, dan dia tahu dia hanya bisa melawan Feng dengan hasil seri jika dia mengerahkan seluruh tenaganya atau tetap kalah, karena dia belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Clay tersenyum hangat. Dia merasa telah benar-benar menunjukkan sisi buruknya kali ini dan hampir mendapatkan ironi jenius. Dia menatap Thomas dan berkata dengan senyum hangat seperti orang tua, "Anak Thomas, kamu tidak perlu menggunakan kesempatan rekomendasimu untuk sahabat muda Feng. Anggap ini sebagai hadiah untuk membawanya ke paviliun Dewan Iblis Kerajaan." Thomas tercengang dan bertanya dengan ragu, "Terima kasih, Kepala Tetua, tetapi bukankah dia butuh 9 bulan untuk mendaftar dan disetujui oleh Dewan dengan cara ini?" "Sejujurnya, Kepala Tetua, aku menggunakan kesempatanku untuk membawa saudaraku ke sini, gelar Iblis Bangsawan, dengan cepat." Clay terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak tahu ini, tetapi kami para tetua dewan telah diberi 10 slot jenius masing-masing setelah pengumuman ujian gerbang iblis. Dengan 10 slot jenius ini, kami dapat merekomendasikan 10 jenius yang kami anggap layak untuk slot ini, dan mereka akan mendapatkan gelar iblis bangsawan yang sesuai dalam waktu 3 hari. Terkejut. Tampaknya ras iblis mencoba untuk mempromosikan para jenius untuk ujian gerbang iblis ini, dan zona kerajaan mungkin ingin merekrut beberapa jenius dari provinsi lain.
Tetapi mungkinkah sesederhana ini, karena itu tidak pernah terjadi dalam sejarah panjang Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa. Mata Thomas berbinar dan berkata, aku tidak tahu ada hal seperti itu, sepertinya aku tidak khawatir tentang apapun. Saudara Feng, tampaknya keberuntunganmu luar biasa, bahkan aku iri padamu. Es terkekeh. Dia tahu orang ini bercanda dan menjawab, yah, kau tahu keberuntunganku dalam berjudi akhir-akhir ini sangat bagus. Dia menatap Clay dan bertanya, karena kepala tetua memberiku 1 dari 10 slot, maka bisakah kepala tetua memberitahuku gelar iblis bangsawan mana yang akan aku peroleh?